Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya masih melanjutkan ya di bab 7 kebiasaan manusia yang paling efektif ya. Jadi ini saya akan membedah buku di bab yang kelima ya. Itu di kita memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita dipahami. Nah, ini kita ada 3 poin ya yang bisa saya sampaikan di sini ya. Bagaimana sih cara kita memahami orang lain? Nah, itu untuk yang pertama kita perlu memahami orang lain terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita memahami orang lain? Nah, jadi ini ada sebuah contoh ya. Jadi seandainya saya lagi sakit seandainya ya. Jadi saya itu pergi ke dokter. Nah, di sana saya belum banyak menceritakan apa sih yang saya rasakan, tapi si dokter ini sudah mendiagnosa saya bahwa oh, saya tahu betul bahwa Anda itu sedang sakit ini. Jadi saya belum menceritakan apa yang sedang saya rasakan, tapi si dokter sudah memberikan resep atau memberikan obat yang mungkin saja itu sepertinya tidak yang saya rasakan. Nah, itu akan berakibat fatal bahwa apa yang penyakit yang sudah saya alami itu nanti bisa saja itu tidak sembuh karena salah diagnosa. Nah, bagaimana caranya agar tidak salah diagnosa atau salah memberikan resep ya? Itu yang kedua, yaitu kita mendengarkan secara empatik. Nah, untuk mendengarkan secara empatik ini memang kita perlu banyak belajar ya. Bagaimana sih cara kita itu mendengarkan secara empatik? Banyak orang itu mendengarkan bisa ya, tapi secara empatik itu belum bisa. Jadi di sini Stephen Covey ini memberikan 4 orang ya, 4 tipe-tipe ya, orang yang mendengarkan dengan cara salah. Ya, jadi sebelum saya memberikan penjelasan tentang mendengarkan empatik itu seperti apa, di sini saya menceritakan tentang Stephen Covey yang memberikan 4 cara mendengarkan secara salah. Nah, yang pertama itu tidak mendengarkan atau acuh tak acuh. Jadi kadang itu ada orang yang berbicara, kita itu bahkan tidak mendengarkan atau kita itu bahkan ngobrol dengan yang lain ya. Itu adalah cara mendengarkan yang paling salah ya menurut Stephen Covey. Nah, yang kedua yaitu kita pura-pura mendengarkan ya. Jadi kita saat orang lain itu berbicara dengan kita ya, kita itu sebenarnya itu tidak mendengarkan, tapi kita pura-pura mendengarkan. Dan apa sih yang kita biasanya ucapkan? Pasti kita oh gitu, terus bilang terus gitu. Jadi tanpa kita itu memberikan respon dari apa yang orang lain itu bicarakan kepada kita. Nah, itu adalah tipe mendengarkan yang salah ya. Terus yang ketiga yaitu orang yang mendengarkan tapi diambil sebagian saja gitu. Jadi tidak mendengarkan secara keseluruhan dari apa yang diceritakan si orang yang ingin berbicara dengan kita. Nah, yang keempat yaitu mengambil poin pentingnya saja. Jadi tidak mendengarkan secara menyeluruh dari apa yang dibicarakan dengan orang lain itu. Jadi itu 4 tipe itu nanti akan memberikan respon atau resep yang berbeda ya saat kita sudah mendengarkan dari si yang memberi percakapan kepada kita itu. Nah, bagaimana caranya kita itu agar mendengarkan secara empatik? Itu kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga kita saja, tapi kita juga mendengarkan melalui mata dan hati. Jadi kok bisa sih mendengarkan melalui mata dan hati? Jadi kita seandainya ada orang yang berbicara kepada kita mendengarkan, sekaligus kita mendengarkan dengan mata. Gimana caranya? Kita melihat mimik wajahnya, melihat gerak-geriknya, terus melihat apakah dia ini sedang panik atau sedang bahagia atau sedang gemetar, seperti itu. Kita melihat dari mata. Dan kita juga melihat dari hati. Bagaimana caranya kita melihat dari hati? Itu kita merasakan apa yang
orang yang berbicara dengan kita itu merasakan seperti itu. Jadi kita sama merasakan juga. Contohnya dia bahagia, kita juga ikut merasakan bahagia. Dia merasa sedih, kita juga ikut merasa sedih. Nah, ini yang membuat kita itu nanti memberikan resep ya, atau kita memberikan solusi yang terbaik seperti itu. Nah, setelah kita mendengarkan secara empatik, selanjutnya kita itu memutuskan dari segi orang lain ya, dari sisi orang lain. Jadi setelah kita itu memahami orang tersebut dan kita mendengarkan secara empatik, selanjutnya kita memberikan resep ya, resep yang sesuai dengan apa yang sedang dia rasakan seperti itu ya. Karena kita sudah mendengarkan dan kita sudah memahami betul, kita sudah ikut merasakan juga apa yang dia ceritakan seperti itu. Jadi contohnya tadi dokter ya, setelah kita, contohnya saya seandainya sakit, saya sama-sama membayar nih. Saya memilih dokter yang pertama tadi, yang sebelum saya menceritakan banyak hal tapi dia sudah memberikan resep, atau saya memilih dokter yang dia itu mendengarkan dan memahami betul apa yang saya rasakan dan dia memberikan resep yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan dia juga memberikan masukan ya. Nggak hanya yang dokter pertama pasti biasanya kayak template ya, omongannya tuh kayak template, nggak usah makan goreng-gorengan, jangan makan dingin, jangan minum dingin seperti itu. Nah, yang dokter yang kedua ini, dia setelah memahami, memberikan resep, dia itu juga memberikan masukan atau saran agar apa yang saya rasakan atau penyakit saya ini cepat sembuh seperti itu. Itu juga yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seandainya ada orang yang berbicara dengan kita ya, kita bisa memberikan respon ya, seperti dokter yang kedua tadi, memahami betul dan memberikan tanggapan sesuai dengan perasaan yang si memberi obrolan dengan kita. Tidak seperti dokter yang pertama hanya seperti template ya. Jadi ada orang yang berbicara dengan kita, kitanya oh ya terus gitu. Biasanya kan ada orang seperti itu ya. Jadi kita pun seandainya sebagai orang yang mengajak bicara pun akan malas gitu ya untuk berbicara dengan orang tersebut. Nah, itu habits yang kelima ya. Jadi kita memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita itu dipahami. Nah, sekian untuk presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,